Halo rekan-rekan, saya Nurusania. Saya akan memaparkan kajian terhadap review beberapa literatur tentang mobile learning. Tulisan ini saya beri judul Mobile Learning Literatur Review, Analisis Kata Kunci dan Konstruksi Mind Map. Pada abad ke-21, ledakan teknologi informasi dan komunikasi meningkatkan penggunaan perangkat digital untuk berbagai keperluan di dunia kerja maupun di dunia pendidikan formal dan non-formal. Perangkat teknologi mobile memainkan peran penting untuk membantu pembelajar dan guru dalam proses belajar mengajar. Teknologi seluler dapat mendukung pembelajaran efektif dan dapat memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa atau yang sering kita sebut dengan student center, dan hal ini sesuai dengan AECT bahwa teknologi pendidikan bertujuan salah satunya memfasilitasi pembelajaran atau facilitated learning. Tujuan dari tulisan ini adalah sebelumnya telah dilakukan penelitian untuk mendefinisikan mobile learning dengan berbagai cara. Artikel ini akan melengkapi temuan para peneliti sebelumnya tentang pembelajaran seluler atau mobile learning. Nah, tujuan penulisan artikel ini adalah menemukan kata kunci atau diksi yang sering dibahas bersamaan dengan penelitian mobile learning. Dan hasil analisis kata kunci ini akan menjadi saran dan implikasi untuk penelitian di masa yang akan datang. Tahapan analisis yang telah dilakukan yang pertama adalah mencari kata kunci apa saja yang tertulis pada artikel, kemudian menghitung kata kunci yang frekuensi kemunculannya paling banyak, kemudian mengkategorisasikan kata kunci yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Analisis kata kunci ini dilakukan dengan bantuan aplikasi KDA Mineralite berdasarkan transkrip dari abstrak dan kesimpulan. Nah, ini adalah hasilnya rekan-rekan. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa kata kunci yang sering muncul pada sejumlah artikel yang telah dianalisis adalah cooperative learning, interactive learning, higher order thinking skills, continuity, adaptive content, TAM model, UNG approach, kemudian ada UTAUT model, mobile learning acceptance, intention to use of mobile learning, ada lagi adoption of mobile learning, kemudian culture of using, ada e-learning, ada blended learning, ada ubiquity, satisfaction, trust, enjoyment, risk, dan mobile self-efficacy. Nah, gambar ini merupakan mind map ya, hasil kriteria pengelompokan kata kunci yang memiliki sifat yang sama gitu dan saling terkait. Adapun kriteria tersebut adalah kategori tersebut gitu ya, adalah learning strategis, ada student achievement, ada learning environment, ada perceive, ada teknologi preference, ada successful user learner teknologi mobile learning, kemudian ada riset analisis model. Nah, masing-masing kriteria ini mengandung sejumlah kata kunci yang berkaitan dengan mobile learning. Kriteria learning strategis memiliki keterkaitan dengan kata kunci cooperative learning dan interactive learning. Kemudian, kriteria student achievement memiliki keterkaitan dengan higher order thinking skill. Kemudian, learning environment memiliki keterkaitan dengan e-learning, blended learning, dan ubiquity. Perceive memiliki keterkaitan dengan satisfaction, trust, enjoyment, risk, dan mobile self-efficacy. Kemudian, teknologi preference memiliki keterkaitan dengan continuity dan adaptive content. Dan seterusnya sampai riset analisis model itu memiliki keterkaitan dengan TAM model, UNG approach, dan UTAUT model. Nah, ini adalah frekuensi kemunculan kata kunci dari masing-masing keyword yang muncul. Jika dilihat dari grafik, maka frekuensi kemunculan yang paling tinggi adalah pada kata kunci adoption of mobile learning, dan yang paling kecil itu ada di interactive learning dan cooperative learning. Nah, tentunya kalau kita lihat adopsi dari pembelajaran mobile ini memiliki kemunculan yang paling tinggi. Berarti kita bisa anggap bahwa mengadopsi mobile learning, uh, kajian riset tentang adopsi mobile learning itu adalah hal yang penting gitu ya.
Nah, hal ini sejalan dengan sebagian besar studi yang menyatakan bahwa adopsi pengguna eh, teknologi dalam hal ini adalah mobile learning itu akan mempengaruhi keberhasilan dari teknologi tersebut. Jadi, misalnya adopsi dari mobile learning itu akan mempengaruhi keberhasilannya dalam implementasi mobile learning tersebut. Untuk itu, para peneliti ketika akan melakukan penelitian tentang pembelajaran berbasis mobile, maka tidak cukup hanya sekedar mengembangkan interface dan konten saja, tapi juga perlu dikaji bagaimana penerimaan dan penggunaan individu terhadap pembelajaran berbasis mobile tersebut. Nah, adapun yang bisa disimpulkan adalah penelitian tentang mobile learning hingga saat ini masih menjadi tren untuk dilakukan. Mobile learning memberikan peluang pada lingkungan belajar baru yang dapat dimanfaatkan oleh pembelajar dan pembelajar di abad 21. Kemudian berdasarkan hasil review terhadap 16 literatur, terdapat 7 kategori yang dapat dijadikan rekomendasi dalam merancang, menerapkan, maupun melakukan penelitian tentang mobile learning. Implikasi dari hasil kajian ini adalah memberikan referensi yang baik bagi para peneliti dan akademisi yang ingin mempromosikan pembelajaran mobile di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih.